ada nggak sih sedikit apa ya, masukan lah dari lu buat pasangannya atau buat istri-istri dari mereka yang masih main gitu? Halo teman-teman, balik lagi di channel gua. Buat yang udah ngikutin channel ini sejak lama pasti udah kenal lah sama orang yang di samping gua. Kalau ada dia, bahasannya ya nggak jauh dari situ. Welcome back Yudi. Oke. Jadi gini Dwi, beberapa waktu yang lalu ya di video gua tuh gua bikin video sendiri monolog. Intinya tuh bahas tentang efek domino judi online. Ya. Nah itu kan versi gua nih dari apa yang gue cari-cari di internet, ibaratnya bahannya gue nyari lah. Tapi kalau gue ngobrol sama lu kan ibaratnya gue tahu langsung dari salah satu orang yang emang pernah terjun langsung ke situ gitu kan. Terjerumus lebih tepatnya, bener. Seenggaknya ya emang ada pengalamannya di situ gitu, bukan cuma sekedar teori. Jadi maksud dari obrolan kita hari ini, kita akan dengerin langsung apa aja sih efek domino yang mungkin udah pernah dirasain langsung sama Yudi. Ya paling yang pertama pasti keuangan ya. Iya. Keuangan yang kedua. Lebih kencang dikit deh suaranya deh, biar Yang teman-teman pertama dengar. paling keuangan. Yang keuangan kedua ke rumah tangga. Nah awalnya dulu nih, dari awalnya ini pasti taunya itu kan dari coba-coba ya. Awal Pergaulan. Pergaulan lingkungan, akhirnya main gitu. Karena bukan basic sih jatuhnya, karena awalnya tuh namanya judi-judi juga. Iya. Terus nanya nih game bisa Tapi kan di dijual offline nggak? awalnya kan? Iya. Enggak, yang gue yang online ada. Oh, online juga? Nanya-nanya bisa dijual nggak nih? Bisa dijual nggak nih? Bisa. Terus kan dulu tuh Jinga Poker harganya udah turun tuh. Iya. Makanya gue sempat vakum sebentar. Kenal game high. Itulah dominonya lah. Habis itu nanya-nanya, oh harganya lebih mahal daripada yang poker nih gitu kan. Menggiurkan nih kayaknya nih. Apalagi pas pertama-tama nyoba udah dikasih menang mulu. Iya. Soalnya itu pas gue baru main beberapa bulan baru terbit. Akhirnya kepancing lah dari rilis situ. lah. Iya. Makanya dikasih menang mulu gitu. Akhirnya Awal dari terus. situ. Berarti awalnya kan efek dominonya nih, awalnya dari pergaulan, akhirnya main. Nah setelah main itu kemana lagi arahnya gitu? Hasil dari lu main itu apa sih efeknya gitu? Efeknya itu pertama ya banyak utang gitu. Banyak utang. Pertama, kedua Ini udah efek merembet ketiga nih ya, dari awal kenal, main dan ke utang, ya, terus ke keluarga, ke keluarga, ke rumah tangga keluarga, Rumah tangga. ke teman juga Iya. banyak dijauhi. Pokoknya lingkungan juga akhirnya kena. Nah itu bisa dibilang efek domino dari judi online, dari awal penyebab sampai ke akibat gitu. Ada sebab pasti ada akibat. Nah beberapa waktu lalu kan mungkin teman-teman juga udah pernah nonton atau baca beritanya, ada seorang ibu yang mau jual ginjalnya karena anaknya terlilit utang pinjol. Dan kalau nggak salah itu juga karena ini main judi anaknya. Karena ibunya sering didatengin debt collector, si anaknya kabur kalau nggak salah. Lu baca beritanya nggak? Iya. Anaknya kabur kan, ibunya sering didatengin DC, akhirnya mungkin pusing atau emang udah nggak ada jalan lain ya, dia berusaha buat jual ginjal. Hebat tuh kasih sayang orang tuanya. Keluarga Iya. gue juga tahu gue main masih nerima. support. Iya. Nah Tapi itu kan emang ibaratnya kalau- terusin aja. Kalau gue kan efeknya emang, kalau gue pribadi efeknya ke rumah tangga pribadi gue Ben. Nah kalau orang itu kan mungkin puncak dari efek dominonya itu di keluarga dia adalah saat ibunya mau menjual ginjalnya. Kalau di lu berarti versi lu Ke rumah tangga puncaknya itu gue di rumah tangga. karena mungkin itu orang belum berumah tangga. Mungkin anaknya itu ya, makanya dia bisa kabur gitu aja, ibaratnya tanpa beban lah, walaupun akhirnya membebani keluarganya, membebani orang tuanya juga gitu. Kalau gue kan karena udah berumah tangga juga. Iya. Udah hancur-hancuran itu. Nah setelah sejauh ini nih, waktu itu kan lu main berarti lama ya, dari awal lu muda gitu ibaratnya sampai lu akhirnya berkeluarga dan punya anak gitu, dari bujangan lah, bukan dari muda. Berarti kan pasangan hidup lu nih, karena lu bilang tadi efeknya ke keluarga ya, makanya gue merembet ke situlah pertanyaan gue. Berarti kan pasangan hidup lu atau istri lu tahu lah. Dia tahu dari gue pacaran. Nah dari pacaran udah tahu nih, udah tahu dia main, tapi nerima gitu ya, sampai akhirnya mau nikah gitu. Iya. Mungkin karena emang pacarannya udah terlalu lama, udah terlalu sayang, jadi dia mau nerima kekurangan gua dan siap merubah gua gitu. Berarti pas nikah ibaratnya udah tahu baik buruknya lah gitu, dan udah siap nerima juga apapun kedepannya gitu kan.
Soalnya gue pacaran sama dia dari 2012 Ben. 2012 pacaran, nikah Nikah 2018. 2018, kurang lebih 6 tahun. Soalnya pas gue dari Lalu main dari tahun berapa tuh main? kalau main judi mah dari 2010. 2010 main, 2012 pacaran ya kan? Nikah 2018. Nikah 2018. Berarti dari awal main sampai ke nikah itu kurang lebih 8 tahun. Dan si istrinya sekarang ibaratnya dulu pacarnya itu tahu kalau dia tuh main gitu. Tapi luar biasanya mau nerima gitu. Karena udah karyawan kali ya. Salah satunya itu faktor ininya SK. Jadi enggak sih, kalau dibilang SK sih enggak. Soalnya gue pacaran itu dari 2012, gue sempat nganggur hampir 2 tahun kan. Hampir 2 tahun gue nganggur. Pacar gue masih terima gue. Berarti faktor ekonomi bener-bener nggak dipandang lah sama Nggak. dia berdua nih. Udah jauh gitu. Gue pacaran dari di nggak apa-apa ya melenceng-melenceng, maksud Iya. gue di sini gue ngebahas kan yang kalau ngebahas masalah judi mah nggak ada habisnya. Iya, nggak ada habisnya. Jadi agak ngeremet-remet kok seberapa hebat bini gue gitu. Jadi awal-awal pacaran itu gue pas dia masih sekolah kelas 3 SMA 2012. Terus gue waktu itu masih kerja lah di tempat yang lama. Nah, gue menang gede waktu itu Ben, hampir 10 juta. Buset. Di tahun 2013 awal apa pertengahan lah gitu. 10 juta sekarang aja gede banget, apalagi dulu kan. Gue nggak masuk tuh, bolos. Akhirnya gue dipecat. Nah, bini gue pas baru lulus langsung kerja, bersyukurnya di situ, alhamdulillah. Jadi gue nganggur, dia gantian gitu lah. Iya. Bisa saling nopang lah ibaratnya. Iya. Hebatnya dia kan namanya baru lulus terus kenal dunia kerja, banyak cowok-cowok yang gimana Iya. ya namanya di Iya. tempat umum Iya. gitu kan, banyak yang deketin, tapi alhamdulillahnya dia bertahan. Dan Ibaratnya makanan manis ya banyak lalar lah ngerubutin. iya, apalagi gue nganggur waktu itu. Iya. Hampir 2 tahun dia nyupport ngasih Ibaratnya jajan mah ada lah. Gitu. iya, terus buat nyari-nyari kerja iya nyupport lah. Sampai akhirnya di 2014 itu gue dapet kerja. Dia, gue ingat banget itu dia si 3 nemenin gue tes, nggak pulang ke rumah. Sampai tes aja ditemenin deh. Gokil. Sip 3 loh, dia nggak tidur dulu di rumah, nemenin sampai akhirnya di tes di tempat PT gue yang sekarang itu. Baru tes apa? dikasih tahu 3 bulan karyawan gitu. Gue bilang sama pacar gue, nah sama ini juga apa, gue sempilin lah, rezeki itu nggak bakal tertukar Ben. Iya. Gitu. Pengalaman pribadi gue masuk di sini tuh emang ya gue hanya lulusan SMA yang ya istilahnya nggak kreatif. Gue terus nilai gue pas-pasan tapi kerjaan gue enak, karyawan tetap lagi. Karena emang rezeki. Iya, jadi nggak usah takut yang buat pengangguran, nggak usah takut nggak kerja atau gimana, rezeki udah dia ngatur, nggak bakal ketukar gitu. Dan balik lagi dah tuh, akhirnya gue karyawan di dia. Pas dulu mah masih belum karyawan, tiap hari ke rumah mertua ditanya gimana kerja. SK udah turun nggak ditanya lagi Ben. Udah adem tenang udah. Gue bawa ke rumah, alhamdulillah nih saya diangkat. Udah langsung menetralkan suasana itu SK. Nah, bicara soal tadi kan lu sempat nyinggung istri lu hebat gitu kan. Banyak komentar nih di video-video kita sebelumnya ya, istri-istrinya dari mereka yang main judi online gitu. Ibaratnya suaminya main dan istrinya komen di kolom komentar gua ya ngeluh gitu. Suaminya main akhirnya ngutang, jual harta benda dan sebagainya. Pernah nggak istri lu ibaratnya ya, ada sedikit ngeluh atau gimana gitu sama lu secara langsung gitu? Nggak sedikit, sering. Cuman gue untuk mempertahankan itu yaudah ini ketin masalah internal kita, jangan sampai keluarga atau orang lain tahu. Kayak misalkan gue dari pacaran itu sengaja kayak ngomong atau ngechat terakhirnya tuh pakai kata-kata sayang. Mungkin nanti ntar gue kasih unjuk. Jadi misalkan kamu lagi apa, sayang. Terus iya sayang, pokoknya apapun kata-katanya itu harus pakai kata sayang. Kalau misalkan salah satu di antara kita ada yang marah,
Kenapa? Agak keren aja. salah satu kita ada yang marah, pasti nggak ada sebut sayang, bakal nanya kamu Ya, kenapa? kenapa? Iya. Dan kalau lagi naik motor nih, walaupun keadaan marah harus meluk. Iya. Itu gue pernah dari pacaran gue gitu. Ibaratnya, nah itu kata sayang itu ibaratnya jadi lem tersendiri lah. Ya jadi nanti di saat kita benar-benar ada masalah tuh nggak terlalu Jauh gede banget merenggang, ya, iya nggak terlalu meledak merenggang. gitu. Kadang gue sindir awal, emang gue tukang ojek sih, nggak mau dibeluk gitu. Sampai sekarang akhirnya ke bawah, walaupun marah tetap meluk gitu. Dan gue masa-masa terpuruk itu istri gue masih ngelayanin, kayak nyiapin baju buat kerja, bikinin makanan gitu. Walaupun gue sadar dia ya ngeluh apa Ya nggak mungkin juga lah selama bertahun-tahun itu nggak ada ngeluh sama sekali. Berarti kalau dipendam sendiri juga sama istrinya kan nggak baik kan. dan hebatnya dia nggak keluar kemana-mana. Nah itu Gue takut apa ya, sakit-sakitan gitu loh. iya, karena Baik. orang terlalu mendem juga kan efeknya ke diri sendiri. Bayangin aja di video pertama kan gue pernah cerita hampir 2 tahun coy makan itu. Sorry ya keputus, maklum kameranya kamera abal-abal, odong-odong. Ntar kalau subscribernya nambah ganti Iya, lebih makanya bagus, jangan lupa subscribe, di share juga. biar dampak positifnya kemana-mana. Iya betul. Karena sampai hari ini nih, dari video yang pertama nih, paling kalau mau nonton nanti dikasih linknya di atas ini. Dari video itu kurang lebih udah 2 tahun berarti ya lo berhenti kan? Ya. Dan sampai hari ini, sampai 2 hari yang lalu kalau nggak salah, masih ada komentar dari seorang perempuan yang suaminya masih main. Terus dampak-dampaknya juga dia jelasin di kolom komentar. Artinya kan ya gimana ya, judi online ini kayaknya memang udah mendarah daging di masyarakat gitu. Mau diberantas juga susah. Susah. Soalnya mafianya banyak. Iya. Kayak mandi lumpur kemarin cepet banget gerakan itu polisi kan. Sekarang udah nggak ada mandi lumpur di TikTok. Pakai boneka sekarang. Pakai boneka. Iya, gue pernah sekilas ngeliat. Jadi ayo give dia boneka, bukan orang, bukan makhluk hidup. Oh iya tahu, iya. Yang dikitin. Jadi gini, balik ke topik apa? Kalau untuk para istri ya, dari pengalaman gue itu, coba tanya dia benar-benar mau berubah nggak gitu. Iya. Kalau benar-benar mau berubah, support. Kalau untuk Benar. sebulan 2 bulan itu ya ada lah mungkin dia nyolong Iya. buat main gitu. Karena Cuman untuk benar-benar stuck berhenti. iya nggak susah. bisa support. Ya mungkin salah satu supportnya bukan tawarin sih, harus sini keuangan aku Iya. yang megang gitu. Dia mau nggak? Kalau misalkan dia nggak mau, berarti dia nggak bisa berubah. Nah itu. Jadi Kalau tanda tanya tuh. dilanjutin hancur rumah tangga. Mau nggak mau, daripada bukannya nyuruh rumah tangga berantakan, enggak, tapi kalau misalkan diterusin bikin sakit hati di perempuannya Di pihak sendiri. istrinya, iya. Kasihan. Ibaratnya harus bisa saklek lah. Iya, Dikit. mau nggak mau lah. Iya. Dia aja main aja Nggak mikirin nggak mikirin istri, anak, gitu. keluarga. Mau nggak mau keuangan harus dipegang. Pertama itu, kalau misalkan dia udah oke lah, nih keuangan kamu yang megang, kasih support. Kadang dia kalau lagi sakau, alihin pembicaranya, ya lebih diberi kasih sayang lebih lah, Iya. perhatian Kasih lebih. kan. Mungkin itu dulu kali. Jadi kalau menurut pengalaman lu pribadi ya, efek domino terparah atau terakhir yang lu rasain itu ya di keluarga. Semoga aja nggak nyampe merembet lah. Gue kalau belum punya anak mungkin bubar Ben, Iya. karena waktu itu ngeliat anak kan bibit gue bagus. Iya. Bukan Sayang. apa. Iya, soalnya kalau Boleh nggak sih naruh foto anak gue di sini? ya nanya boleh apa enggak, jangan kita tanya dulu lah, kan anak dia. Ya boleh lah satu Boleh, foto. bebas. Maksud gue ntar di sini ini Sini, loh, ini yang bikin gue bertahan gitu loh. Kalau dengan ya gimana ya, gue namain anak gue Ariel. Kalian dah bisa foto bareng Ada sama Ariel. harapannya, iya. Siapa tahu Ariel nonton ya kan videonya. Aduh. Judi online berarti udah kurang lebih 2 tahun lo berhenti ya. Dari video yang pertama kita 2 tahun yang lalu kan. Iya. Udah berapa video sih kita bikin, sampai sempat diundang di TV One. Buat yang belum nonton nih, linknya ntar di atas, kalau nggak di bawah dah, di kolom ini deskripsi di bawah.
makin banyak soalnya pemain-pemainnya. Terakhir kali kemarin gue ngeliat di TikTok ada yang hampir kalah 1M, hampir 1M. Sehari depositnya bisa 10 juta. Aduh, kata gue itu pengusaha dia ngasih screenshotan bukti mutasinya. Iya. Gila itu hampir 1M. Di kolom komentar gue juga ada kemarin. Kalau lepas bukan pemain mah masa bagi yang pemain percaya. Pemain yang nonton ini pasti percaya. Oh iya, gue juga begitu ibaratnya kan. Duit kalau udah di apa sih namanya, digital itu nggak ada harganya, Ben. Nggak kerasa, iya. Iya, kalau dipegang kelihatan, banyak kelihatan, dikit kelihatan digital, gitu. Waduh. Emang salah satu apa ya? Kayak perangkap juga sih duit digital sebenarnya. Soalnya nggak kerasa duit, mau ngeluarinnya gampang banget gitu. Coba main dipakai di slot buat beli free spin 10 juta nggak ada 5 menit. Iya. 10 juta. Nyarinya, aduh, jungkir balik. Sampai apa ya, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah masih ada yang nawarin tuh di email, nawarin iklanin slot. Lucu. Kita kayak ya bukan memberantas sih, maksudnya menyadarkan pemain gitu. Sadar atau enggaknya urusan masing-masing. Kok malah ditawarin mulu buat iklan slot. Ya mbok admin mikir-mikir lah kalau mau promosi. Yang ke kita. Walaupun duitnya gede juga kita punya harga diri, Bang, bos. Ngeri efek ke depannya, bos. Iya. Yang lain aja lah yang dirayu, jangan kita. Tapi kalau gue lihat di Facebook ada kan di grup YouTuber gitu di Facebook. Ada, dia juga sama, dia ngobrolin bahas-bahas soal judi, di email juga ditawarin ini, katanya duitnya gede. Emang gede loh. Kalau untuk promosi judi setahu gue emang gede. Dia di emailnya itu dia sempat screenshot ditawarin buat 30 video. Cuma harga atau ininya duitnya sih ditutup gitu, cuma ditawarin buat 30 video ke depan ya bawa embel-embel situsnya dia gitu. Masih ibaratnya masih aktif banget. Wah, kira kemarin sempat apa pas lagi boomingnya, habis itu udah anyep gitu. Nggak taunya masih aja. Biasanya kan kalau lagi viral tuh grafiknya kan gini, naik tiba-tiba hilang gitu. Pokoknya kalau judi deh ada aja ntar ininya kayak perkembangannya gitu. Dulu kan kartu ya, mungkin dulu ada yang dadu, oprok segala macem. Tapi kalau bola mah nggak bakal kelar selama bola masih ada. Terus merambah ke slot gitu. Ntar nggak tahu nanti habis slot apa makin lagi. Modern, makin canggih ada aja. Iya. Oh, ada lagi waktu itu gue ngeliat di TikTok tuh kayak apa sih namanya, bola nih jatuh. Nah di bawah tuh kalian semua, Ben. Jadi misalkan satu bola 100 rupiah. Iya, dikalinya berapa antara? Kalinya berapa gitu. Jadi ratusan bola jatuh, main kalian itu. Kadang kalinya itu yang di tengah tuh kecil semakin gede. Iya. Jadi kan bola jatuh nektok tak gitu. Itu ada lagi tuh kemarin. Ada lagi. Baru tahu gini. Semakin gampang untuk menghilangkan uang. Yang satu aja slot aja belum kelar. Apa gue lupa waktu itu namanya. Gue cari dah, kalau dapat gue tayangin di sini. Tapi bukan ngajak ya, cuma kasih tahu doang kayak gini ada, tapi jangan diikutin, jangan dimainin gitu. Harapan kaya pasti ada, cuman ngeblangsak mah pasti. Yang udah banyak banget di kolom komentar. Yang kemarin ada yang komen Pajero-nya lepas, dia punya usaha 3 tahun atau berapa tahun gitu, dia bilang ngerintis usaha, habisnya di slot, dan sekarang ya begitu dah, mulai dari nol lagi gitu. Nah kayak gitu kan sayang banget. Ngerintis usaha itu nggak gampang, apalagi sampai udah bisa punya Pajero, itu kan ibaratnya emang udah berhasil usahanya gitu. Belum lagi mentalnya kena. Iya, apalagi kalau udah berkeluarga, yang kena nggak cuma sendiri. Sedangkan keluarga butuh biaya hidup, biasa hidup mewah dengan uang yang penghasilan segitu tiba-tiba jatuh, kaget. apa kagak istrinya jadi gembel. Meracuni keimanan. Kayaknya gue pengen banget ngebahas istri gue. Saking bangganya istri gue. Iya, soalnya emang dari
pengalaman gue sendiri ya, di kolom komentar tuh banyak yang nggak bertahan, nyerah itu ibaratnya. iya Banyak yang nggak kuat. banyak untuk para suami cari-cari penghasilan tambahan lah. Kalau misalkan kalian udah terjerumus cuma ngendelin satu pemasukan, cepat atau lambat bakal ambruk. Aku tiap malam, tiap pulang kerja narik, dapat nggak dapat ya pulang alhamdulillah bawa duit. Nah, ini yang udah berhenti aja, udah berhenti main, Susah banget buat dalam 2 tahun ke depan ini efeknya masih kerasa, masih ada gitu. Apalagi yang belum berhenti. Ayo udah, mumpung belum ini parah gitu. kalau udah parah mau udah berhenti. Apalagi udah parah lagi sih. Nggak bakal menang, udah ikhlasin duitnya. Udah 2 tahun aja efeknya masih ada ya. Banyak soalnya. Ya maksudnya gitu, apalagi nggak mau sampai kapan gitu kan. Ibaratnya utang gue yang 200 juta aja gak kelar-kelar, apalagi yang di atas 500 juta. Iya. Apalagi yang sampai udah ngorbanin usahanya lah segala macam. Nah ini kita kan kayaknya dari tadi tuh ngebahas soal rumah tangga nih. Ada nggak tips dari lu lah? Tips dari lu sendiri nih, benar-benar dari lu pribadi gitu, buat teman-teman di luar sana yang katakanlah masih main judi gitu, supaya ya Rumah tangganya selalu rumah harmonis. tangganya aman, sebenarnya aman gitu. Jadi walaupun keuangan goyang gitu kan, rumah tangga Jangan itu sampai goyang gitu. jangan sampai goyang. Ya apa ya, bete-nya suami itu jangan diliatin ke istri, jangan dibawa ke rumah gitu. Selalu ya happy aja lah bawaannya, jangan diliatin ke istri kalau pusing. Terus ya yang tadi gue bilang, dikit-dikit manggil sayang, itu puji dia. Oh ini kadang gue suka gimana ya, gue kan selalu bantu istri nih, kadang di sosmed tuh, ih suamiku bangga punya suami bisa bantu istri ini. Ya bini gue selalu ya diem aja, cuman gue kalau bini gue nyuci gue yang jemur, bini gue nyuci piring gue yang naruhin, bini gue nyapu gue yang ngepel gitu. Berarti saling bantu Ya, lah, support, saling meringankan. kasihan lah. Ya, sekarang jangan mikirin kita capek kerja, kita kan buat salah gitu kan. Ini kan hanya untuk mempertahankan rumah tangga ya. Lu udah kerja tapi kan penghasilan lu emang cukup gitu kan. Kasihan istri gitu, seenggaknya batinnya tuh harus dibahagiain. Iya. Terus ya walaupun nggak bisa jalan-jalan kemana, keliling-keliling komplek gitu, nyari angin, jangan di rumah. Soalnya gue dulu pas bener-bener nabung belum ada pikiran kayak gitu, suntuk di rumah walaupun pengen jalan-jalan kayaknya males gitu. Coba ajak bini keluar jalan-jalan gitu, walaupun cuma muter-muterin kampung, bener kayak Empok Alpa kan ya. Bang kita mau ke Alpa aja udah, bener tuh gitu. bener. Istri gue bilang ayo dong jalan sore kemana gitu, muter-muter doang aja udah seneng gitu. Iya, Dari angin lah ibaratnya kan, biar fresh. istri gue tuh overprotective karena masa lalu gue juga. Iya. Cuman ya mungkin biar bini gue tahu lah, kalau bini gue nonton ya sayang nih, biar kamu tahu nih ya, aku tuh bandel cewek dulu pas bujang. Cuman setelah nikah aku nggak kepikiran buat bandel cewek itu, karena kan komitmen kita itu, oh ya bini gue tuh bertahan. Kalau masalah judi mungkin bisa dirubah, cuman kalau masalah cewek sama kekerasan enggak susah. Alhamdulillahnya gue dari pacaran 2012 sampai detik ini gue nggak pernah main tangan nyowel sedikit pun ke istri. Cuman kalau lagi mau bener-bener emosi, gue cabut, ngeluapin emosinya di luar gitu. Jadi gue kalau kemana-mana tuh selalu Sherlock berjalan. Setiap pulang kerja, bini gue kan tahu tuh jam pulang kerja gue. Kalau gue lupa atau gue lagi sibuk, dia selalu nanya, ya Sherlock gitu. Terus kalau misalkan Sherlock gue berjalan, di video call sama dia lagi di mana gitu. Sherlock tuh bisa jalan gitu. Ada Sherlock yang berjalan, misalkan baru tahu ini. Coba ntar di itu. Ini kayak sekarang tuh. Sherlock WhatsApp juga jalan. Iya ini. Nih lokasi.
berbagi lokasi terkini itu diklik, ntar ada yang durasi setengah jam, sejam, sama 8 jam. Jadi kalau kita jalan Jadi di berjalan. mapnya yang Yang terima, dikirimin ya? jalan Oh. gitu. Betulnya selama ini cuma kalau lagi di tempat mana gitu Sherlock ke teman udah di situ doang, nggak tahu kalau bisa jalan gitu. Iya, ada macam-macamnya. Jadi kalau misalkan Sherlocknya itu berhenti, ya dia mungkin netting gitu ya di Iya. video call gitu. Ya gue kan berhenti ngaso. Iyalah, nggak mau jalan Tiap terus. hari pegel banget ngojek. Soalnya gue tiap sore kan narik. Ibaratnya dari Sherlock itu bisa bikin istrinya lebih tenang lah. Kadang gue suka bawa cewek Penumpang. jemput gitu, penumpang. Bawa cewek. Ya enggak, emang cewek yang Iya, penampilannya penumpang begitu. cewek, iya. Penumpang cewek yang penampilannya begitu. Nah, Gue kadang ya gue bandel dulu cewek, jadi takut Iya. gitu. Nah, gue pernah cerita sama bini gue gitu. Aku tadi dapat penumpang yang pakaiannya begini-begini. Aku risih. Aku tawarin jaket ke dia buat tutupin, soalnya tengah hari bolong pakainya begitu. Cuman akunya doang nggak mau diliatin orang jadi bahan perhatian. iya, jadi kita yang bawa yang risih ya. Iya, ceweknya nggak mau. Maksud gue cerita kayak gitu. Ini loh, gue aja bawa cewek Jujur, begini iya. aja, Masih- nggak macem-macem gitu. Jangan, gue hanya ngajak ngobrol itu doang, sama tujuan gitu. Nggak pernah nanya-nanya privasi dia, nggak apalagi nomor gitu. Bini gue tanggapannya apa? Kamu sosok perhatian banget sih. Jadi gue cerita salah gitu. Dikit-dikit Tahu gitu mendingan gitu. Maksud gue, ini loh gue berubah, nggak mau bandel cewek lagi. Gue takut bibit gue bagus gitu, cetakan gue bagus, nggak mau bandel cewek. Jangan sampai nambahin masalah lagi berarti. Iya, gue pengen tuh juga cukup sekali doang nikah, Iya. itu sampai akhir. Bini gue masih nggak percaya juga. Aduh, gue bingung cara. Ya emang sih mungkin dia masa lalunya dia pernah. Oh iya, gue dulu tuh pacaran ditigain, bini gue diduain, kita sama-sama saling pelampiasan. Sama korban nih. Akhirnya jadilah tuh nikah. Mungkin bini gue trauma Mungkin dari situ, iya, traumanya mungkin ke gue. Iya. Cuman gue udah ngelakuin kayak gitu, Sherlock kemana berjalan, ya dikit-dikit ngomong mesra. Video call Selalu sehari mah. Terus kalau ada apa-apa gue cerita gitu soal cewek lah, Iya. biar ya gue nggak macem-macem, Transparan lah ibaratnya Iya. gitu. Dia malah mikir enggak, gue harus bingung harus gimana lagi. Nah ini dari sini mungkin istrinya Yudi udah cerita apa adanya nih. Tapi nggak apa-apa mas, sayang, aku bangga, aku senang, aku bahagia walaupun. Tapi enakan begitu juga kali dibanding kita istri cuek gitu. Lu mau ngapain, mau gimana, mau di mana, bodo amat gitu kan gak enak juga gitu. Handphone gue kalau di rumah setiap pulang kerja di otak-atik. Nah itu mendingan ibaratnya ada kepedulian lah gitu. Iya. Lah gue sih emang kagak macam-macam ya sama ini. Kamu masih netting aja. Sekarang kemana-mana Sherlock, dikit-dikit video call, handphone digeletak, dilihat-liatin. Emang kagak ada cat apa-apa. Gue ngechat cewek. Itu hanya masalah kerja, Iya. nggak lebih. Seperlunya lah. Iya. Nggak ada kontak cewek selain teman kerja. Siapa nggak ada. Kalau di rumah nih ada WhatsApp bunyi, langsung buru-buru dibuka Ben. Nah gue, ya emang kagak ada apa-apa, jadi gue cuek. Bodo amat, Iya iya. bodo amat. Paling gue nanya dari siapa. Oh ini masalah kerja, ya udah. Oke segitunya dia loh, mas kagak percaya sama gue. Tapi ya lebih besar sayangnya sih gue. Kalau itu mah emang wajar. Harus lah. Udah sampai sejauh ini ibaratnya ditemenin sampai udah ngelewatin apa ya, jurang masalah ibaratnya ya, ibarat lebaynya gitu, jurang masalah jurang ditemenin. Soalnya dia tahu gaji gue gede, tapi potongan KTA-nya gede, makanya dia masih bertahan agar KTA-nya lunas. Kelar, gajinya iya. buat dia semua. Iya. Sampai apa dia bilang, kemarin kan motor gue ditarik, ngambil baru pakai nama dia gitu. Yang sekarang. Nanti mau ngambil rumah lagi Pakai nama nama dia dia, lagi. iya. Ya gue sih nggak masalah, emang gue niatnya hidup buat Kerja dia, keluarga, kok. iya, buat istri, keluarga. buat anak. Kadang ada yang bilang terus kalau yang minta menujulinnya,
kalau cerai gimana ya gue nggak mikirin cerai, orang gue sayang sama jangan bini mikirin gua. ininya dulu, jeleknya dulu lah. Iya Emang kita nikah tujuannya ada ke arah sana kan kagak? enggak, iya makanya gue nanti sebagai bentuk sayang Buat gue emang gak sayang, macam aja iya. ibu ya udah nama-nama Iya. istri gitu. Lagian temen-temen gue juga ada kok yang nama mobilnya Istri, cewek iya. gitu, nama rumahnya cewek, bininya. Banyak juga sih emang kayak gitu, cuma ya itu balik lagi ke apa ya, Kalian sendiri udah. kalian sendiri ya. Tapi salah satu bukti dari kawan kita ini ke istrinya ya kayak gitu caranya gitu. Ini dia udah bener-bener hebat dengan selama ini yang dijalani. Setelah semua yang dia lakuin, dia korbanin, ibaratnya apa ya, itu kayak kado kecil lah, walaupun belum sebanding sama perjuangannya sama Salah satu kehebatan dia, busuknya gua, mertua gua nggak tahu, iya. dia nutupin. Ibaratnya kejaga lah di dalam doang, sampai keluar kemana-mana. Mari potong, barusan ada telepon malam, orang sibuk sekarang. Bukan DC. Bukan DC, bukan. DC udah nggak ada. Apaan lo? Itu gua hancur gara-gara lo. Jadi sampai di mana? Ini Istri lu bisa gua, keep di dalam ya, ibaratnya. Kan? tanpa ember kemana-mana lah. keluarganya dia ada yang tahu. Bahkan kemarin masuk TV aja, keluarganya nggak ada yang tahu. Yang mertua gue biasanya nonton berita di TV One kan, Iya. berita mulu tuh Iya. habis maghrib ya. Orang tua kan resepnya berita kan. Iya, alhamdulillahnya bentrok sama final Indonesia dulu. Jadi Ya. nonton yang lain. Masih dibantu sama Allah tuh, biar mertua gue, keluarga gue nggak ada yang Nggak tahu. tahu. Tapi kalau misalkan sampai ada yang tahu ya itu kan masa lalu. Lalu, iya. Itu Penting kan kan- udah nggak terjerumus. Iya, sekarangnya udah ada, udah Perubahan. ambil keputusan lah buat Iya. berhenti gitu. Itu kan masa lalu. Walaupun emang pas berhenti kan lu bilang kan nggak bisa langsung 100% kan, Iya. sempat main offline juga. Ya itu ibaratnya buat pengalihan lah. Kalau lagi pengen main banget gitu, lagi sakau ibaratnya, pengalihannya ya ke offline. Kalau keluarga mertua gue ada yang tahu ya pertama itu kan masa lalu. Terus kalau diomelin ya terima, orang gue salah. Betul. Masa orang salah nggak mau diomelin, nggak mau terima konsekuensinya. Udah salah nggak mau domelin ya tambah salah. Oke deh, kayaknya kalau kita apa ya, ngasih saran, ngasih masukan buat pemain kayaknya udah biasa banget. Dari video pertama sampai yang terakhir kita ngobrol berdua tuh, ya isinya terakhirnya penutupnya saran lah, masukan lah buat para pemain. Kalau itu kan tinggal balik ke pemainnya Main juga. tuh, iya. Mau berhenti apa enggaknya ya mereka, urusan mereka. Betul. Kalau masih kita ngasih saran aja sampai bubusa mulut, mereka kagak mau berhenti, Ya, mental. mental ya. Buru-buru masuk kuping kanan keluar kiri kan, masuk kuping kanan aja mental lagi. Iya. Nah, ada nggak sih sedikit apa ya, masukan lah dari lu buat pasangannya atau buat istri-istri dari mereka yang masih main gitu? Kalau pasangan masih jadi pacar, taunya udah tahu Cowoknya pacarnya main, begitu, ya. ya coba ini minuman, nyoba ya. Sini duitnya aku yang manage gitu. Cuman kalau untuk duitnya di manage kan dia masih punya keluarga ya. Iya. Cuman ya inilah, maksudnya dalam beberapa tempo dia masih main nggak gitu. Cek handphonenya, kalau misalkan memang dia nggak mau ngasih duitnya, cek handphonenya. Iya. Di Google-nya, di story Google-nya gitu. Kalau online kan di Google gitu, Iya. di web, Lewat web main lewat online. web historinya cari. Kalau misalkan di aplikasi di Play Store dia masih mengunggah nggak Iya. gitu ya, ada lah namanya, Aplikasi juga, aplikasinya ada. siapa tahu ini juga kan bisa kan ada aplikasi disembunyiin tuh. Aplikasi Iya. disembunyiin kan Tapi bisa. kalau ya gue pribadi gini, serapet-rapetnya nyimpen market bakal kecium Bakal kecium, gitu. bener. Itu buat yang belum nikah ya. Iya. Kalau yang udah nikah mah coba untuk para istri memanage duit suaminya gitu. Kasih duit seperlunya buat rokok lah, buat bensin. Ya kalau nggak kayak gitu dia bakal pasti deposit. Iya. Gitu. Ngerasa masih megang duit. Iya, walaupun dikit-dikit berubah ya nggak bakalan berubah-berubah walaupun dikit-dikit Susah, duitnya iya. dipegang. Kalau masih ada celah buat main, masih ada kesempatan, Iya. masih ada dananya gitu. Terus kalau yang belum berumah tangga, mungkin sanak saudaranya gitu kasih tahu biar orang tuanya memanage duitnya. Ibaratnya lebih kita yang nggak main nih lebih ngerangkul lah. Iya, semuanya jangan ditinggalin gitu. Iya. Semakin kita ngejauhin ya semakin
nggak ada yang ngingetin dia, makin terjerumus. Kasihan nggak ada yang nyupport. Mereka juga butuh support. Kayak gini, kayak gue tuh mau berhenti tuh kayak penyakit gitu kan. Support aku, tolong aku gitu. Jadi saat lagi sakau ada yang ngalihin topik atau bikin sibukan lain dengan mancing kayak apa kayak ya, apalagi kalau dapat lele udah berumah tangga yang enak-enak lah. Biar larinya nggak ke situ kan, ujung-ujungnya tidur. Ada lagi nggak masukan buat para wanita, para ibu-ibu, mungkin para istri-istri? Ya intinya juga ntar larinya ke ibadah itu, minta sama yang kuasa biar suaminya berubah. Jadi intinya disupport terus suaminya atau pasangannya, dibantu juga, disokong juga lewat ya ibadah, lewat doa lah, minta supaya suaminya dibuka pikirannya supaya lebih lebih aktif di kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang positif gitu. Mana ada lagi? Udah, kalau enggak kita tutup aja nih. Udah geluduk juga tuh. Iya. Pas banget closing ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa ngasih manfaat buat kalian semua. Buat ayo dah berhenti gitu, jangan main terus mau sampai kapan gitu kan. Kesian juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita mungkin yang udah berumah tangga. Mereka juga kena dampaknya gitu. Jangan sampai dampak atau efek dominonya ini semakin banyak dan semakin parah buat kalian dan keluarga kalian. Terima kasih sekali lagi udah nonton video ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Mungkin dari kawan kita nanti bisa main lagi ke sini, bantu jawab lagi pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, sekali lagi kali-kali mau mampir ke sosmed gua, ada pilihnya di boleh sini. Ntar ditulis di Jadi sini. Kalau mau ngeliat perubahan gua dalam 2 tahun terakhir mungkin bisa kelihatan nanti. Ya kalau misalkan nggak tiap hari ngeliat, nggak ada nggak tahu signifikan berubahnya. Betul. Cuman kalau ini tiap hari kayak ini viewers gua jadi nggak jadi menutup nih, cuman sedikit doang. Jadi viewers video pertama ngefollow gua. Nah sampai sekarang tuh dia masih ngefollow, sampai masuk TV. Wah hebat lo bang. Sampai bisa masuk TV dengan kejelekan lo gitu. Sampai ya sedikit kesenangan gue berbagi di Instastory. Jadi dia tahu emang perubahan ada gitu. Ngikutin lah. Kalau main judi mulu nggak seneng CS, nggak ada jalan-jalannya. Gue baru bukan jalan-jalan sih kemarin, habis jalan jauh lah. Iya. Coba kalau masih main itu duitnya larinya ke itu. Iya, nggak jalan-jalan, kita nggak refreshing. Iya. Oke, udah. Udah itu aja. Oke, sekali lagi thank you deh udah mau mampir. Oke.